Bagaimana kita mencari luas permukaan prisma segitiga? Perhatikan di sini, luas prisma segitiga. Kalau bangun prisma segitiga itu kita buka, maka kita akan mendapatkan jaring-jaring prisma. Misalnya di sini kita buka prismanya, ini harus sama dengan di sini. Karena kalau tidak sama tidak bisa nutup, ya. Jadi panjangnya di sini itu harus sama ini. Nah, kalau demikian kita dapatkan 5 sisi, ya kan? Ini prisma segitiga 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita buka prisma segitiga, apabila prisma segitiga kita buka, maka kita akan mendapatkan 5 bangun datar, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana bangun yang keempat dan kelima merupakan bangun segitiga kongruen, segitiga yang sebangun. Luas permukaan prisma adalah luas dari 5 bagian luas permukaan prisma adalah luas dari 5 bidang atau 5 sisi pada prisma. Di sini ada 2 segitiga yang merupakan alas dan tutup, itu bentuknya kongruen, sehingga luas permukaannya adalah 2 kali luas alas, 2 kali luas alas ditambah luas selimut prisma. Nah, ini sama dengan alasnya segitiga, berarti 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga, kelilingnya ini kali tinggi prisma, Luas permukaan adalah 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga kali tinggi prisma. Demikian. Nah, seringkali di sini ada soal-soal yang tidak pas, yang seringkali di dalam soal-soal kita temukan soal-soal yang belum diajarkan di sekolah. Misalnya di sini diketahui luas alas atau luas segitiga, kita tahu alas kali tinggi, ya. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi. Nah, hati-hati di sini, alas kali tinggi itu harus tegak lurus, harus saling tegak lurus. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan soal yang di sini tidak dijelaskan. Misalnya di sini 10, ini misalnya 12. Maka berapakah tinggi segitiga? Kalau misalnya kita mendapati begini, ada soal yang alasnya, ada soal yang di sini 10, kemudian di sini 8. Bagaimana kita mendapatkan tinggi segitiga? Bagaimana kita mendapatkan luas alas jika keterangan gambarnya hanya seperti ini yang diketahui? 16, 10. Kalau kita sudah SMP, kita sangat mudah menggunakannya dengan cara Pythagoras. Kalau di SMP kita sudah sangat mudah,
mencari berapakah tinggi segitiga ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Tetapi di SD ini kita belum diajarkan, maka ada baiknya kalian cukup menghafal saja bahwa bangun segitiga siku-siku itu akan mempunyai sifat istimewa, ya. Bangun segitiga siku-siku itu akan mempunyai sifat istimewa. Kalau di dalam rumus Pythagoras disebutkan kuadrat sisi miring A kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang di depannya dan di bawahnya atau sisi-sisi pembentuknya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang membentuknya. Jadi di sini kalau ini B kuadrat, ini A kuadrat. Pada suatu soal sering kita temukan di dalam soal itu tidak disebutkan tinggi prisma ataupun alas segitiga. Tinggi segitiga, sering kita temukan tinggi segitiga ataupun alas segitiga tidak kita dapatkan informasinya. Karena informasinya seperti ini. Sisi miring, kemudian setengah dari rusuk datar. Nah, jika kita mendapatkan hal seperti ini, kalau nanti di SMP kalian sudah diajarkan menggunakan rumus Pythagoras, tetapi di SD kita belum mendapatkan. Maka dari itu kita akan buka pengetahuan kalian sedikit saja tentang Pythagoras. Pythagoras adalah rumus istimewa untuk segitiga siku-siku. Rumus istimewa untuk segitiga siku-siku. Ternyata kuadrat sisi miringnya kalau di sini disebutkan A, ini B, ini C, maka kuadrat sisi miringnya merupakan jumlah dari kuadrat sisi-sisi pembentuknya. Jadi di sini A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini rumus Pythagoras. Sehingga kalau kita mendapatkan seperti ini, maka A kuadratnya 10 kuadrat sama dengan B kuadratnya tidak tahu, dicari tingginya. C kuadratnya 8 kuadrat. Jadi 100 sama dengan B kuadrat ditambah 64. Kalau begitu B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64, 36. B-nya sama dengan akar 36, 6. Ya. Ini adalah cara mencari apabila informasi tinggi alas segitiga atau tutup dan alas prisma diketahui.